Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nugra Sabri. Kali ini kita akan bahas tentang transisi energi. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang pemanfaatan biogas sebagai sumber alternatif tenaga listrik. Lebih tepatnya, pemanfaatan biogas sebagai sumber alternatif tenaga listrik di Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Batu Raden. Oke, di pendahuluan kali ini kita mengambil dua inti ya guys. Yang pertama yaitu kebutuhan listrik terus meningkat, sementara sumber energi tak terbarukan seperti batu bara, minyak bumi itu semakin menipis. Kemudian biogas sebagai solusi, yang mana gas yang dihasilkan melalui fermentasi anaerobik dari feses hewan, terutama sapi. Metodologi penelitian. Lokasi penelitian yang kita lakukan yaitu di Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Batu Raden di daerah Banyumas, Jawa Tengah. Untuk sumber biogasnya itu dari feses sapi jenis Friesian Holstein atau FH. Dan data pentingnya yaitu total sapi yang kita jadikan bahan penelitian ada sekitar 232 ekor dengan feses basahnya 6.960 kg. Sedangkan feses keringnya itu ada 3.480 kg. Dan biogas yang dihasilkan dari feses tersebut berjumlah 125,28 meter kubik. Proses produksi biogas. Perubahan iklim jadi prioritas global. Adapun tahapan prosesnya yaitu yang pertama, feses sapi dimasukkan ke digester. Kemudian menghasilkan gas. Gas yang dihasilkan disaring menggunakan diesel freezer. Setelah itu, gas metana disimpan di tabung untuk menggerakkan genset. Nah, ketika gensetnya telah berhasil hidup atau digerakkan, maka akan menghasilkan listrik, yang mana listrik itu menghasilkan atau untuk penerangan, ya kan? Hasil dan pembahasannya yaitu total biogas yang dihasilkan sejumlah 125,28 meter kubik per hari, sehingga dapat menghasilkan energi listrik sebesar 8.070,12 watt per hari, gitu kan? Nah, untuk penggunaan untuk lampu dengan total daya 773 watt. Jadi dari hasil biogas yang kita hasilkan per hari itu kita bisa menggunakan lampu maksimal 773 watt per hari gitu loh. Sehingga dari penelitian di atas kita mengambil dua kesimpulan. Yang pertama, biogas dari kotoran sapi dapat mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang kedua, dapat menyediakan sumber energi listrik yang terbarukan dan ramah lingkungan. Nah, berikut adalah ilustrasi diagram proses biogas yang menggambarkan tahapan utama dari pengolahan feses sapi menjadi energi listrik. Adapun tahapannya itu pertama, kita mengumpulkan feses sapi, dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam digester. Nah, yang kedua, fermentasi anaerobik di dalam digester. Mikroorganisme menguraikan bahan organik untuk menghasilkan biogas. Nah, setelah itu kita melakukan pemurnian gas dengan cara biogas kita saring menggunakan diesel freezer untuk menghilangkan kotoran seperti hidrogen sulfida. Nah, setelah berhasil menjadi biogas, itu kan biogas murni, kemudian kita simpan di dalam tabung dan digunakan untuk menggerakkan genset untuk menghasilkan listrik yang digunakan untuk penerangan. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar. Dan apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.